أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Di antara rahmat Allah adalah diizinkan untuk tetap mengadakan pengajian pada malam hari ini. Meskipun yang tadi semestinya ba'da maghrib berubah menjadi ba'da isya. Ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah untuk terus menjalin hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan kebersamaan dengan Rasulullah lah, insyaallah, apabila kita bersama dengan syariat baginda Rasulullah di dunia ini, kita akan bersama dengan baginda Rasulullah di akhirat nanti. Kajian kita pada malam hari ini seperti mana biasa, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Yaitu di antara usaha untuk mendapatkan hati yang lembut adalah mengenali agama yang mulia ini. Agama Islam yang mulia ini adalah agama yang memperbaiki, bukan yang merusak. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum ini, agama Islam yang kita terangkan adalah agama Islam, agama yang benar, bukan agama yang batil. Agama Islam adalah agama yang baik, bukan yang buruk. Agama Islam adalah agama yang bermanfaat, bukan yang mendatangkan mudarat. Agama Islam adalah agama yang memberikan keuntungan, bukan yang mendatangkan kerugian. Agama Islam adalah agama yang kandungannya terang benderang. Tidak kita berada dalam keadaan gelap gulita apabila kita menjalankan syariat agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, bukan agama yang bengkok. Agama Islam adalah agama yang mudah, bukan susah. Agama Islam adalah agama yang selamat, bukan celaka, yang bisa membawa kepada kecelakaan. Nah, sekarang ini pengajian yang ke-9 ini, yaitu agama Islam adalah agama yang memperbaiki, bukan yang merusak. Yang sudah rusak diperbaiki oleh Islam. Umpamanya yang sudah rusak sebelum Rasulullah diutus adalah kepercayaan, akidah. Rasul sebelum Rasulullah adalah Nabi Isa alaihi salam. Kepercayaan yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya yaitu mentauhidkan Allah, tapi dirusak oleh yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa dengan mengatakan bahwasanya Tuhan itu bukan satu, tapi Tuhan itu 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, kemudian ada Ruhul Kudus. Maka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kembali agama Islam yang dibawa oleh para rasul-rasul yang terdahulu, memperbaiki yang telah dirusak oleh manusia, yaitu kembali
Rasulullah SAW dengan ajaran Islam memperbaiki kepercayaan yang sudah dirusak oleh kaum yang terdahulu, oleh manusia yang terdahulu, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali diperbaiki. Surah Al-A'raf, ini yang pertama yang kita bahas, ayat yang ke 36, ayat yang ke 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kamu melakukan kerusakan setelah kerusakan itu diperbaiki. Siapa yang memperbaiki kerusakan dalam kepercayaan, dalam akidah, dalam keyakinan? Para rasul. Para rasul itu diutus untuk memperbaiki kepercayaan. Wad'uhu khawfan wa tama'a, serulah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, dengan rasa takut, dan tidak pernah merasa puas. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kepercayaan di Nusantara ini adalah animisme. Percaya bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Ada saja yang mereka anggap bisa mempengaruhi, maka mereka jadikan Tuhan. Umpamanya adanya pohon besar, batu besar, maka mereka akan mempercayai pohon besar itu sebagai pohon yang sakti, keramat. Bahkan ada yang menuhankan. Menuhankan maknanya menyembah pohon besar itu dengan menyajikan sesajen kepada pohon besar. Ada juga yang mempercayai di sana ada ruh yang mesti disanjung, dimuliakan, mesti dihormati, karena ia bisa mengganggu manusia kalau manusia tidak menghormatinya. Animisme. Datang Islam, bahwasanya itu adalah kemusyrikan. Yang mendatangkan manfaat dan yang menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, jangan kamu melakukan kerusakan setelah Allah memperbaiki dengan menurunkan ajaran Islam. Sekarang sudah kembali ke Islam, jangan rusak lagi. Yaitu masih juga ada ritual-ritual yang menyekutukan Allah. Mau tebang pohon saja untuk dijadikan jalur, pacu jalur, ada ritual menyekutukan Allah. Itu namanya merusak setelah diperbaiki. Untuk mendirikan rumah juga begitu. Ada ritualnya di tempat lokasi akan dibangun rumah. Dipotong ayam, kemudian darahnya disiramkan ke tanah yang akan didirikan rumah di situ. Untuk apa ritual yang seperti itu? Menyekutukan Allah. Alhamdulillah sekarang ini dengan teknologi, dengan kemampuan manusia untuk mengetahui penyakit dan menetapkan obat, sudah mudah dalam berusaha, berikhtiar mengobati penyakit. Maka mengapa masih juga lagi pergi ke dukun untuk menyembuhkan penyakit dengan jampi-jampi, mantra-mantra yang kita pun sendiri pun tak faham, yang dukun itu pun tak faham.
entah apa yang dia sebut. Dipotongnya ayam, dibelah ya. Dari ayam yang dipotong tahulah dia, ini bapak penyakitnya, ini penyakit ibu nih. Dari mana dia tahu? Hebat betul. Kalah dokter. Dokter dengan operasi baru tahu penyakit orang. Ini enggak. Dengan ayam dia dah tahu. Dari mana dia tahu? Dari jin, dari syaitan. Bermakna sudah menyimpang. Itu adalah kerusakan dalam akidah. Innahu rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Berarti sudah meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sini ke hotel. Rupanya dia berdiam di hotel. Kalau ada pasien yang datang, maka dia akan terima di hotel. Dan penyakit pasien akan dipindahkan ke kambing. Masih ada ustaz sekarang? Tak ada lagi. Dah hilang dah. Kalau berat penyakitnya, kambingnya mahal harganya. Nah, kalau penyakitnya ringan, murah kambing. Apa salah kambing sehingga menerima penyakit dari manusia pula? Kebohongan saja. Tapi itulah dia kerusakan. Maka datang Islam memperbaiki yang sudah dirusak oleh manusia. Manusia yang punya kepentingan. Manusia yang melakukan karena kebodohan dalam keyakinan. Mungkin dia tak tahu. Tapi kalau pada masa sekarang ini alasan tak tahu itu sudah tidak sesuai lagi, karena pengetahuan di mana-mana. Pada masa Nabi Syuaib dahulu pun juga begitu. Nabi Syuaib diutus untuk memperbaiki kepercayaan kaum yang menyembah selain Allah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairah. Al-A'raf ayat 85. Wahai kaumku, janganlah sembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Apalagi yang dirusak oleh kaum Nabi Syuaib di negeri Madian? Fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Cukupkan timbangan. Rupanya mereka dalam berjual beli, supaya dapat untung, maka dikurangi timbangan. Tak tahu. Orang yang membeli tak tahu bahwasanya barang yang dijual itu sudah kurang takarannya. Dari nol Pak ya, dari nol. Memang nampak di situ nol, tapi rupanya sudah ada yang menetes sebelum jatuh ke kendaraan gitu. Bermakna dia telah mengurangi timbangan, merusak. Maka datang Islam. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Fawailun lil mutaffifin. Celakalah, celaka. Datang Islam memperbaiki. Fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan ambil hak orang lain. Kalau memang hak orang itu 100 liter, 100 liter, 50 liter, 50 liter, jangan kurangi. Itu kalau minyak yang dijual. Begitu juga lah, umpamanya menjual apa, barangan kain umpamanya. Kalau memang buatan Bukit Tinggi, sebut ini dari Bukit Tinggi. Jangan sebut dari luar negeri. Ini orang yang beli ini tak tahu dia barang luar barang dalam ini. Karena mau untung banyak, karena dia belajar teori ekonomi, yaitu apa? Ya, mencari untung sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-dikit, dengan usaha yang seringan-ringannya. Tak susah. Menipu tak susah. Akhirnya mengambil hak orang lain. Datang Islam. Pada masa dahulu Nabi Syuaib
Ajaran Nabi itu adalah agama Islam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu sambungan ayatnya itu. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki yang rusak tersebut. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu adalah orang-orang beriman. Hanya iman sajalah yang bisa menghalang seseorang. Iman itu yang memiliki kekuatan untuk menghalang seseorang dari mengikuti kehendak hawa nafsu, mengurangi timbangan, curang dalam berjual beli. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, begitu juga Nabi Musa diutus untuk memperbaiki kepercayaan Bani Israel. Rupanya Bani Israel itu memiliki bibit kepercayaan sesat. Kata orang Melayu, kepercayaan sungsang. Dari mana dapat bibitnya itu? Dari zaman berzaman. Kemudian ketika selamat dari kejaran Fir'aun, melalui satu kaum yang menyembah berhala. Kemudian meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan pula lah berhala untuk kami. Ini dia bibitnya ini. Buatkanlah berhala untuk kami seperti mana berhala yang disembah oleh kaum itu. Kami mau menyembah pula berhala itu. Padahal baru saja Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Laut Merah itu dibelah kan untuk mereka, selamat mereka. Musuh mereka ditenggelamkan. Tahu betul mereka, sadar betul mereka, yakin betul mereka Allah yang menyelamatkan. Mestinya menyembah Allah. Tapi mereka meminta kepada Nabi Musa untuk menyembah pada Nabi Musa untuk membuatkan patung bagi mereka, untuk menyembah patung, menyembah selain Allah. Ini kita jumpai di mana ini? Di surah Al-A'raf juga. Surah Al-A'raf ayat yang ke-142. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Kami sudah menetapkan janji kepada Musa untuk datang menghadap Allah Ta'ala di atas bukit Tur Sina selama 30 malam. Wa atmamnaha bi ashr. Kemudian kami tambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah pertemuan Nabi Musa dengan Allah di atas bukit Tur Sina itu selama 40 malam. 40 malam meninggalkan Bani Israel di bawah. Bani Israel di bawah bukit, Nabi Musa naik ke atas bukit Tur Sina. Siapa yang menggantikan Nabi Musa di bawah sana? Nabi Harun. Wa qala Musa li akhihi Harun. Sambungan ayat. Maka berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Harun, ukhlufni fi qaumi, gantikan aku di tengah kaumku, gantikan aku dalam membawa kaumku. Wa aslih, dan kamu perbaiki wahai Harun. Ini pada Bani Israel ini ada bibit ini. Bibit untuk menyekutukan Allah, melakukan kerusakan. Maka kamu wahai Harun, aslih, buat perbaikan-perbaikan. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan kamu ikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Itu peringatan dari Nabi Musa kepada Nabi Harun. Naiklah Nabi Musa 40 hari ke atas bukit Tur Sina. Rupanya Bani Israel di bawah membuat patung dari emas, emas curian yang mereka curi dulu pada masa bersama dengan Fir'aun di Mesir. Dibuatlah patung itu seperti anak lembu, anak sapi. Kemudian mereka sembah. Nabi Harun melarang. Mereka tak peduli. Nabi Harun ini tak segarang Nabi Musa. Rupanya pemimpin ini perlu garang juga rupanya. Baru ditakuti. Apalagi yang dipimpin itu yang keras kepala, yang susah diatur.
Maka sebahagian dari Bani Israel itu yang keras kepala itu dikutuk menjadi kera. Keras kepala, tak mau mengikuti petunjuk. Padahal mereka juga yang minta. Ingat cerita ini? Minta supaya diberikan satu hari untuk mereka beribadah saja pada hari itu. Mereka menyampaikan kepada Nabi Musa berdoa kepada Allah, ditetapkanlah hari untuk beribadah, hari Sabtu. Mereka ini berdiam di tepi laut. Pekerjaan mereka mencari ikan. Di hari biasa pergi ke tengah laut, ikan tak dapat kecuali sedikit, kecil-kecil pula. Di hari Sabtu ikan besar-besar datang ke tepi, melompat-lompat pula. Tangkap atau tidak? Tidak ditangkap, ikut pitih kau mah. Ini ikannya ini besar ini. Kalau tidak ditangkap rugi. Kalau ditangkap melanggar kesucian hari Sabtu. Akhirnya Bani Israel membuat tipu helah, buat pukat, diletakkan di hari Jumat, dibiarkan di hari Sabtu, hari Ahad diangkat. Kata orang Melayu, kelentong. Pandai kelentong. Apa kelentong tu? Pandai, seakan-akan dia tidak melakukan kesalahan, padahal sebenarnya melakukan kesalahan, melakukan kerusakan, yaitu mencemari kemuliaan hari Sabtu. Maka dikutuklah mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina, berubah menjadi kera. Mengapa berubah jadi kera? Karena hanya kera yang berperangai seperti itu, tidak tahu terima kasih. Coba kasih pisang ke kera itu, ada tak terima kasih Tuhan, begitu? Tidak. Dicibirnya pula kita lagi. Kera. Sudah kita beri pemberian, tidak berterima kasih. Allah sudah beri pemberian berupa keselamatan dari Fir'aun yang mengejar, musuh ditenggelamkan, kemudian meminta pula kepada Nabi Musa untuk dibuat patung disembah. Maka Nabi Musa tahu ini ada bibit untuk melakukan kerusakan, yaitu merusak akidah, keyakinan, merusak tauhid. Maka Nabi Musa mengingatkan Nabi Harun, jangan sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Buat perbaikan wahai Harun, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang merusak. Itu Bani Israel sampai hari ini. Kerja Bani Israel ini hingga hari ini sampai hari kiamat masih ada sekarang ini, adalah merusak. Apa yang dirusak? Agama. Dalam agama Yahudi, agama Nasrani itu dilarang memakan riba, itu dilarang. Riba. Berzina itu dilarang. Zina. Meminum minuman keras, mabuk-mabukan itu dilarang. Mabuk-mabukan. Merusak di permukaan bumi. Jadi bukan dalam kepercayaan saja merusak, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga merusak hubungan antara manusia. Suami dengan istri rusak. Kalau suami dah berjudi semua dia gadaikan, bagaimana perhubungannya dengan istri? Rusak, merusak. Maka dalam Islam haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minuman keras, judi, dilarang ini. Kemudian mengundi nasib, kemudian memberikan sesajen untuk sesembahan adalah najis.
dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Jangan beri izin pula. Ini diberinya izin. Di maksiat, tempat maksiat yang jelas di situ tempat maksiat, perzinahan di situ, berjudi di situ, minum minuman keras di situ. Kemudian beri juga izin. Memang melakukan kerusakan. Pada masa Nabi Saleh alaihissalam dahulu, Nabi Saleh ini di surah An-Naml, di surah An-Naml ayat 48 kalau tak silap. Ada 9 orang pada masa itu. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Adalah di kota itu pada masa Nabi Saleh ini. Di kota itu ada 9 orang yang 9 orang ini yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Kerja yang 9 ini melakukan kerusakan saja dan tidak pernah memperbaiki. Mereka inilah yang mendirikan pub-pub, nightclub sampai sekarang. 9 orang. Siapa yang 9 itu? Coba sebut namanya satu-satu. Siapa? Orangnya itu juga itu. Cuma dia pakai orang lain. Mungkin juga anak tempatan dipakai. Maka yang dipakai ini sudah berkhianat pada kampung dan negeri sendiri. Jadi pada masa dahulu juga ada keadaan sampai seperti sekarang ini. Yaitu ada manusia yang kerjanya hanyalah merusak, yufsiduna fil ardi, merusak menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini present continuous tense. Apa tuh? Kata kerja bentuk sekarang dan berterusan hingga ke masa yang akan datang. Terus saja, setiap saat, pagi, siang, petang, malam, yang dia lakukan merusak. Yufsiduna fil ardi wala yuslihun, dan tidak memperbaiki. Maka mereka ini pastilah akan memusuhi umat Islam, karena Islam datang untuk memperbaiki yang telah mereka rusak. Umat Islam memperbaiki, mereka merusak. Mereka merusak, umat Islam perbaiki. Akhirnya berkonfrontasi hinggalah ke hari ini. Maka turunlah mak-mak demonstrasi sampai sana. Karena mak-mak ini memikirkan anak saya macam mana, cucu saya macam mana nanti kalau di mana-mana ada nightclub, tempat judi, kemaksiatan, merajalela, di depan pesantren lagi, dekat masjid lagi, di negeri Melayu yang identik dengan Islam lagi, kota Madani lagi. Kota Madani itu kota yang seperti Madinah sana. Mengapa ini bisa berlaku? Karena ada, kalau masa dahulu di Nabi Saleh ada 9 orang, sebut 9 dalam Al-Quran tuh. Kana fil madinati tis'atu rahtin. Ada 9 orang di kota pada masa Nabi Saleh itu. Yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Tahu yang 9 orang itu siapa? Tahu, dalam tafsir disebutkan nama-namanya satu-satu. Tahu yang 9 itu orang, yang 9 orang itu sekarang nih, tahu di Pekanbaru itu siapa yang 9 orang tuh? Tahu? Tahu atau tidak? Jangan pura-pura tak tahu. Sudah diketahui orang. Kok bisa juga ya? Dia bisa kasih orang duit, dia bisa bayar orang yang lemah iman, orang yang tak sadar dengan kemaslahatan yang lebih besar. Datang Islam, Islam itu agama yang memperbaiki. Kalau disebut yang memperbaiki, siapa yang merusak? Mereka itu. Yang 9 orang di kota, yang di kota itu. Ini kalau di masa Nabi
soleh dahulu. Dan di setiap masa ada saja yang merusak itu sampai ke hari ini. Maka pemimpin yang hebat, yang cerdas, yang bijaksana memastikan setiap yang punya niat merusak itu dia tidak akan berhasil merusak. Itu hebat pemimpin di negeri itu. Tapi kalau berkolaborasi pula dengan yang merusak, maka dia ini yang melampaui batas. Ini yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 151 dan 152. Kalau ada yang berkolaborasi dengan orang, berkolaborasi itu apa tuh? Mak-mak yang di belakang tak tahu apa. Bekerja sama. Bekerja sama. Kalau ada yang bekerja sama dengan orang yang merusak itu, dia telah melampaui batas. Dia sudah menyalahgunakan kekuasaan. Dia telah menyalahgunakan kepercayaan. Maka orang yang bersyubhat, ada pula bersyubhat yang bersepakat, yang bersama dengan orang yang merusak itu jangan ditaati, jangan dipatuhi. Itu larangan Allah itu. Wala tuti'u amral musrifin. Ada jumpa ayatnya? Ada. Ayat itu jelas. Kecuali bagi yang kabur matanya. Nampak tak jelas. Bukan mata yang di kepala yang kabur, mata yang ada di hati. Jangan kamu patuhi perintah orang yang melampaui batas. Jangan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk kalau membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kalau membawa kedurhakaan kepada Allah, tak ada kepatuhan. Siapapun pemimpin itu. Saya ini orang nomor satu lah situ. Karena yang akan dipatuhi hanyalah Allah. Kalau perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Ini jelas. Wala tuti'u. Jangan kamu patuhi amral musrifin. Orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas itu? Sambungan ayat. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Mereka itu adalah orang-orang yang merusak di permukaan bumi dan tidak memperbaiki. Lai jaleh ayat kau. Jelas kan? Jelas. Kalau tak juga jelas lagi apa yang disampaikan, itu memang keterlaluan, melampaui batas. Lalu kalau sudah merusak selama ini, macam mana ini? Jangan merusak lagi. Kemudian yang sudah dirusak itu perbaiki. Siapa contohnya orang yang telah merusak selama ini? Orang-orang munafik. Ini adalah orang yang merusak di permukaan bumi karena berbuat baik tapi sebenarnya tidak ikhlas dalam berbuat baik. Ini merusak, menipu orang-orang beriman. Ini kita jumpai di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa? 145 146. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka dan kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka itu. Tak ada penolong bagi orang munafik. Akan dibiarkan di lapisan bawah api neraka itu. Kalau periuk di lapisan paling bawahnya apa? Kalau nasi dalam periuk di lapisan paling bawahnya, jadi yang akan gosong pertama kali itu ya orang munafik, karena dia berada di lapisan paling bawah.
Karena mereka merusak suasana yang normal, yang alami dengan kebohongan yang mereka lakukan. Mestinya mereka jujur, tetapi mereka merusak dengan berbohong. Orang munafik itu berbohong. Di mulut mereka mengatakan beriman, tapi di hati sebenarnya mereka menyimpan kekufuran. Tapi apabila mereka bertaubat macam mana? Boleh, silakan. Illal ladzina tabu. Sambungan ayat. Kecuali kalau orang-orang munafik itu bertaubat kepada Allah, tapi sambungannya apa selepas bertaubat? Wa aslahu. Mereka memperbaiki diri, buktikan diri sebagai orang yang sudah bertaubat. Jangan buat lagi kerja yang sebelum ini. Tebus diri ini. Wa'tasamu billahi. Mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Mereka mengikhlaskan apa yang mereka buat itu dalam agama Allah karena Allah Ta'ala. Faulaika ma'al mu'minin. Maka sungguhlah mereka itu kalau demikian bersama orang-orang beriman. Kalau tidak bertaubat, tidak memperbaiki diri, tidak berpegang teguh dengan agama Allah, tidak ikhlas dalam beramal, maka tetaplah mereka itu dalam kumpulan orang-orang munafik, tidak bersama orang-orang beriman, meskipun secara zahir bersama. Ke masjid juga orang munafik itu. Ke masjid tidak? Masjid. Ngasih sambutan kalau ada acara Isra Mi'raj. Pandai pula lagi baca Quran dan hadis Nabi. Tapi lain yang disebut, lain yang diamalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kalau mau bertaubat, itu adalah yang lebih baik. Memperbaiki diri tapi karena agama Islam adalah agama yang memperbaiki. Sesuaikanlah hidup itu dengan agama Islam yang memperbaiki. Perbaiki diri terlebih dahulu supaya bisa memperbaiki orang lain. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu maka nanti akan bisa memperbaiki orang lain. Macam mana memperbaiki orang lain? Memperbaiki diri saja tak bisa. Faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan sungguh Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman itu balasan yang besar kalau orang munafik itu mau memperbaiki diri. Judul pengajian kita ini memperbaiki diri. Maka agama Islam adalah agama yang memperbaiki diri. Siapa yang memperbaiki diri? Muslim. Tidak memperbaiki diri, melakukan kerusakan, bukan muslim. Meskipun mengaku muslim juga. Seperti siapa tadi? Yang berada di lapisan bawah neraka itu? Orang munafik. Ada orang munafik itu sekarang? Ada. Di Pekanbaru ada? Ada. Siapa namanya? Jangan sebut. Karena kita berharap mudah-mudahan mau bertaubat, mau memperbaiki diri, mau berpegang teguh dengan agama Allah, mau ikhlas dalam beramal, nanti mereka ini bersama dengan orang-orang beriman dan Allah akan memberikan balasan yang besar kalau mereka bersama dengan orang-orang beriman. Maka kita nantilah mereka ini bertaubat kepada Allah. Kalau masih juga mengeluarkan izin selepas ini, itu memanglah tuh. Itu kelompok orang munafik. Berikutnya lagi ada kelompok orang-orang beriman tapi melakukan kerusakan karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Mereka ini bukan orang-orang munafik, enggak, orang-orang beriman. Tapi kan orang beriman juga punya hawa nafsu. Terkadang tergelincir mengikuti kehendak hawa nafsu,
melakukan kemaksiatan. Maka dari kalangan orang-orang beriman, apabila melakukan pelanggaran berarti merusak, maka segera memperbaiki diri, bertaubat. Allah akan menerima taubatnya kalau ia bertaubat sungguh-sungguh, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Surah Al-Maidah, Surah Al-Maidah ayat 38 dan 39. Faman taba min ba'di zulmihi, barang siapa yang bertaubat setelah ia melakukan kezaliman. Kezaliman apa yang dilakukan oleh orang beriman itu? Ayat sebelumnya, mencuri, mengambil harta orang lain. Sekarang ada istilahnya apa namanya? Korupsi, mengambil harta orang lain. Mencuri besi, mencuri aspal, mencuri semen, mencuri apa lagi? Oh, banyak sekarang pencurian berlaku, sampai kepada pencurian yang nampak tidak seperti mencuri, tapi sebenarnya adalah juga mencuri. Mencuri kekayaan intelektual orang lain, itu adalah juga mencuri. Plagiat namanya. Orang lain sudah menemukan, bersusah payah dengan penelitian, dapat hasil kajian, diambil tanpa membuat footnote di bawah rujukan, seakan-akan adalah buah fikiran dia sendiri. Itu juga mencuri. Ya. Kita bersusah payah setiap kali kita buat pengajian tafsir, hampir setengah hari kita baca dulu buku tafsir. Lebih dari 12 buku. Setiap kali kita mau menyampaikan tafsir, kita baca dulu. Kadang-kadang lebih. Setengah hari itu tak ada kerja lain, baca saja. Kemudian kita jumpai sekarang di internet, di kopinya betul apa yang kita buat itu. Kemudian tak ditulisnya nama kita, nama dia ditulisnya bawah. Tak apa, kalau dia sampaikan tak apa, kita dapat pahala. Tapi ketika dia menulis namanya di bawah, bermakna telah mencuri kekayaan intelektual. Sekarang ini ada dua kekayaan, ada kekayaan harta benda berupa fisik, ada kekayaan spiritual. Apalagi kalau sudah dipatenkan, tak boleh lagi diambil. Kalau ada yang mengambilnya, bisa dibawa ke kalau mencuri apa hukumannya? Potong tangan. Maka ayat sebelumnya, wassariqu, pencuri laki-laki, wassariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka berdua itu. Yang laki-laki yang perempuan yang mencuri itu. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan ke atas apa yang telah mereka lakukan. Nakalam minallah, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa, tak akan mungkin bisa mengalahkan Allah. Mungkin sekarang tak ketahuan, sepandai-pandai tupai melompat, sampai masanya akan jatuh juga. OTT. Apa itu OTT itu? Operasi tangkap tangan, dapat barang buktinya langsung. Kesian. Maka ingat-ingatlah, keluarga jatuh hina nanti. Kemudian susah untuk naik kembali kalau sudah jatuh marwah dan martabat di tengah masyarakat. Mungkin sekarang tak ada sampai ke hukuman potong tangan, tetapi lebih dari itu bisa dirasakan kalau melakukan kerusakan
yaitu dengan mencuri. Itu adalah pelanggaran, kemaksiatan. Maka bagaimana cara memperbaiki diri kalau sudah terlanjur? Itulah ayat yang kita baca tadi. Faman taba min ba'di dzulmihi, barang siapa yang bertaubat selepas dia melakukan kezaliman, wa aslaha, dan memperbaiki diri. Dia tak buat lagi. Fa innallaha yatubu alaih, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang mencuri itu bersengaja tak mencuri? Kalau tak bersengaja tak jadi. Pasti bersengaja. Tapi ada tidak kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja? Ada. Tak sengaja kemudian melakukannya. Seperti apa yang tak sengaja ya? Lalu di depan rumah orang sudah bersusah payah menanam, memelihara, menyirami bunganya pagi dan petang, kita lalu depan rumah cubit bunga orang ini. Orang dari dalam rumahnya geram melihatnya. Allah, dia potong, dia rusak bunga saya. Tak sengaja, karena memang latah tangannya itu, suka mengganggu, merusak. Ini contoh mudah lah. Setelah terpotong, astagfirullahalazim, saya melakukan kesalahan, tak sengaja tadi. Atau perkataan yang menyakiti hati orang lain, spontan saja, tak ada kesengajaan, tapi terkeluar, tak sengaja. Allah telah menetapkan rahmat untuk orang yang melakukan kesalahan tanpa kesengajaan, bahwasanya apabila ia bertaubat memperbaiki diri. Itu dia. Bertaubat memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Maka apabila taubatnya diterima, maka dirinya kembali baik setelah dia merusaknya. Jadi memperbaiki diri adalah dengan bertaubat kepada Allah. Ada ayat yang terdapat di surah Al-An'am, ayat yang ke-54. Ayat ini untuk membangun harapan, sehingga kita tidak menjadi bersedih atau gelisah atau takut karena telah melakukan kesalahan. Siapapun kita pasti melakukan kesalahan. Jangan gelisah. Yang penting setelah melakukan kesalahan itu segera bertaubat kepada Allah. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, wahai Muhammad, apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, fakul, maka katakan kepada orang yang beriman yang datang kepadamu itu, salamun alaikum, keselamatan atasmu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Tuhanmu telah menetapkan rahmat, kasih sayang untukmu. Yang dimaksudkan apa dalam ayat ini? Kasih sayang itu adalah bagi yang melakukan kesalahan karena kebodohan, karena tidak sengaja, kemudian bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Maka jangan risau lagi, jangan takut lagi. Karena ada yang risau, stres. Kalau memang tidak melakukan kesalahan, tak ada rasa stres itu. Saya terlambat ini tidak melakukan kesalahan, maka saya tak akan stres. Tadi disebut stres Ustaz, enggak, saya tak stres. Karena saya tidak melakukan kesalahan. Saya sudah keluar dari awal lagi sudah keluar. Baru keluar dari gerbang, macetnya sudah panjang, tak bergerak. Maka saya tidak memotong antrian. Ada orang di sebelah itu memotong antrian. Saya tak melakukan kesalahan, saya sabar saja. Sampai sebelum maghrib, alhamdulillah. Tak sampai, alhamdulillah. Ada jemaah, alhamdulillah. Pulang jemaah, alhamdulillah. Tak ada stres. Capek buat enggak? Apa sebab? Semakin penat, letih,
kita berusaha, semakin banyak pahala didapatkan. Yang kita kejar dalam hidup dengan pahala. Alhamdulillah. Penat-penat, alhamdulillah banyak pahala dapatkan. Cuma bertahan tak seperti ini. Kalau setiap hari macet ini, itu lagi tinggal tanyalah diri itu. Kalau bertahan, alhamdulillah istiqomah. Kalau enggak, mungkin kita buat kesepakatan agaknya. Mungkin ini dalam sebulan 2 bulan ini buka tutup masih ada terus. Tadi bertambah lagi karena ada truk tangki itu rusak pula di tengah jalan. Macetnya udah. Malam Ahad pula lagi. Sudah. Besok libur pula lagi. Sudah. Banyak. Sudah menjadi takdir demikian. Annahu man amila minkum su'an bijahalah, sesungguhnya siapa di antara kamu yang melakukan keburukan, kesalahan, tetapi karena kebodohan tak tahu. Kemudian summa taba min ba'dihi, bertaubat dia selepas itu, wa aslaha, kemudian dia memperbaiki diri, fa annahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tak ada yang perlu dirisaukan. Hati kita tetap tenang meskipun telah melakukan kesalahan, tenang karena Allah beri jalan penyelesaian, yaitu dengan memperbaiki diri melalui bertaubat kepada Allah. Terakhir penutup pengajian, yaitu surah Al-A'raf ayat 35. Ayat ini seruan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Pangkal ayat, semua manusia. Kita ini anak Adam bukan nih? Anak Adam. Siapa yang bukan anak Adam? Ada lagi di sana yang bukan anak Adam. Tak perlulah sebut namanya. Berketurunan juga sampai hari kiamat. Ada jantan, ada betina juga. Pada bangsa itu berketurunan. Kalau kita ini anak Nabi, semua kita ini anak Nabi. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Nabi Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, adapun apabila datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu, yaqussuna alaikum ayati, menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, memperbaiki diri. Penutup ayat ini buah atau hasil kalau hati kita lembut dan mau melakukan perbaikan, memperbaiki seperti yang dikehendaki oleh agama yang mulia ini, memperbaiki, kita pun juga memperbaiki, maka buah yang akan kita petik, hasil yang akan kita dapatkan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut di hati dan tidak pula berduka cita, bermakna tenang, bahagia. Orang yang selalu memperbaiki, tenang, bahagia. Orang yang merusak, sengsara, celaka. Pilih mana? Tepuk dada? Tanyalah. Selera. Mau memperbaiki atau mau merusak? Siapa yang memperbaiki? Yang berhati lembut. Yang berhati keras akan merusak. Mudah-mudahan akan ada terus yang memperbaiki, sehingga yang merusak itu tidak berhasil merusak, dan syukur-syukur yang sekarang sedang merusak itu berhenti dari merusak, sehingga pada akhirnya nanti suasana yang tercipta adalah suasana yang selamat, yang damai, yang membahagiakan, karena semua dalam keadaan baik. Kalaupun ada yang buruk, yang dirusak,
diperbaiki oleh orang-orang yang memperbaiki sehingga kembali dalam keadaan baik. Kita berharap mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang memperbaiki setelah kita sendiri berbuat baik. Orang yang terbaik adalah orang yang baik kemudian memperbaiki. Ada orang yang baik tapi dia tak memperbaiki. Saya tak maulah mengurus orang lain, yang penting saya urus diri saya sendiri. Tidak, kita baik kemudian kita memperbaiki. Orang yang berhati lembut, orang yang baik dan memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, memperbaiki umat ini sampai kepada umat manusia dan alam semesta ini. Maka bagi mereka itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak berduka cita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.